Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Selamat bertemu kembali di pelajaran bahasa Turki dan kali ini kita akan membahas sebuah kalimat yang cukup viral dan terkenal di Indonesia saat ini berkat film atau serial Bidaah ya. Ini adalah sinetron Malaysia ya. Nah, di sini ada kalimat yang terkenal yaitu Walid nak Dewi boleh. Nah, seperti itu. Coba kita terjemahkan ke dalam bahasa Turki. Bagaimana ya? eh, Kata-kata Walid ini kalau dalam versi Turkinya. Mari kita simak bersama-sama ya. Baiklah, nah sebelum kita menerjemahkan kalimat tadi ke dalam bahasa Turki, kita terjemahkan dulu nih ke dalam bahasa Indonesia karena ada kata yang berbeda ya di dalam bahasa Indonesia, yaitu kata nak. Kalau di Indonesia kata nak ini berarti seperti memanggil buat anak-anak gitu ya, sini nak. Nah, seperti itu ya. Tetapi dalam hal ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nak itu artinya adalah mau atau dengan kata yang lain kalau di bahasa Indonesia ada kata ingin ya, ingin. Nah, seperti itu. Jadi kalimat Walid nak Dewi boleh. Nah, seperti itu artinya adalah apakah Walid boleh menginginkan Dewi atau si Dewi ya. Jadi yang menginginkan itu Walid, kemudian objeknya atau yang diinginkan itu adalah Dewi. Dalam bahasa Turki, mau atau ingin, atau kalau dalam bahasa Malaysianya nak ya, seperti ini, itu adalah istemek ya, kata kerja, menginginkan atau mau. Nah, jadi bagaimana kalimatnya tadi kita tulis ulang, Walid nak Dewi boleh. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini lebih pas ya. Oke. Yang pertama tentu kita lihat pelakunya atau subjeknya. Subjeknya tentunya adalah tokoh utama dari serial ini yaitu Walid. Ya sama ya, kita nggak bisa ubah nama-nama orang. Oke, kemudian kita ada kata tadi istemek. Kita coba susun aja dulu. Istemek, naknya itu istemek mau. Kemudian objeknya Dewi. Kita tulis dulu di sini. Dan yang terakhir itu dia bertanya, bolehkah? Nah, seperti itu ungkapan yang umum dalam bahasa Turki seperti olurmu. Nah, seperti itu ya. Ini ada penjelasannya juga ya, kalau mau diperjelas, tetapi kita langsung ambil yang simpelnya aja ya. Olurmu itu artinya bolehkah atau apakah boleh, atau dalam bahasa Malaysia boleh. Nah, seperti itu aja ya. Oke. Nah, jadi ini adalah kalimat di sini memang agak unik ya karena penuturnya aku itu tidak menggunakan kata aku, tetapi dia seolah-olah sebagai pihak ketiga atau orang ketiga ya. Jadi dia menuturkan ada yang bernama Walid itu dia sendiri, kemudian menginginkan Dewi ya. Menginginkan itu dalam artian kalau di filmnya itu kemungkinan ingin menjadikan pasangan seperti itu ya. Tapi kalau di konteks ini kita hanya sampai ke menginginkan saja. Nah, seperti itu. Oke, nah di sini kata istemek ini harus kita ubah sesuai dengan bentuknya ya. Jadi bentuk yang umum yang sederhana kita gunakan di bentuk waktu sekarang ya. Jadi istemek itu berubah menjadi istior ya. Itu artinya pakai şimdiki zaman. Oke, nah kemudian struktur kalimat di bahasa Turki teman-teman bisa pelajari video-video sebelumnya ya tentang struktur kalimat ini karena ini penting ya. Kalau di bahasa Turki setelah subjek, setelah walid ini kita harus tempatkan dulu objeknya ya. Jadi objeknya adalah Dewi, jadi Dewinya kita pindahkan. Nah, di sini walid. Biasanya kalau di teks itu diberi koma ya, jadi akan ketahuan ya. Bahasanya dia pelaku atau subjek. Nah, kemudian Dewinya kita pindahkan ya, walid Dewi. Nah, ini lagi hal yang unik di bahasa Turki karena objeknya itu
harus jelas objeknya di sini sesuatu yang spesifik yang kita inginkan, yaitu Dewi itu nggak mungkin lebih dari satu ya. Artinya Dewi itu tertentu orangnya, yaitu wanita, kemudian mungkin berhijab, kemudian hidungnya mungkin mancung ya. Mungkin seperti itu. Jadi Dewi yang seperti itu adalah bentuk yang spesifik atau istilahnya belirme kalau di bahasa Turki. Maka si Dewi ini harus mengalami perubahan. Perubahannya adalah menambahkan akhiran I, E, U atau U. Nah, dalam hal ini kita lihat di sini bahwasanya Dewi itu huruf vokal terakhirnya adalah I, ya, I, sehingga kita harus tambahkan akhiran I juga. Tetapi karena sebelumnya itu ada huruf I juga, vokal bertemu dengan vokal, ini satu di antara beberapa aturan penyisipan, kita harus sisipkan huruf Y ya. Oke, mungkin ini kurang jauh. Nah, tetapi kalau di bahasa Turki kan nggak ada huruf W ya. Ini seharusnya berubah menjadi V gitu. Tetapi dalam hal ini kita tidak usah ubah ya. Biasanya diberi koma kalau dia nama orang, kemudian kita kasih huruf Y. Jadi Dewi. Nah, baru kemudian walidnya itu istior karena kebetulan dia gunakan namanya ya. Jadi kalau dia gunakan namanya, kita hanya cukup istior. Tapi kalau dia gunakan band di sini, bukan walid contohnya ya band, maka di sini menjadi istiorum. Nah, tetapi karena di sini walid, maka istior cukup tidak ada perlu penambahan akhiran untuk subjeknya karena subjeknya itu o ya atau dia. Nah, kemudian ini kita tinggal beri koma aja untuk penekanannya supaya jelas. Nah, kemudian olurmu. Bolehkah? Boleh ke? Apakah boleh? Nah, jadi mu di sini artinya apakah ya? Untuk menyatakan iya atau tidak. Dan olur itu kata dasarnya olmak ya, menjadi. Eh, Olur itu akan menjadi atau jadilah. Nah, seperti atau terjadi ya seperti itu. Jadi maknanya adalah olurmu itu boleh ya. Karena boleh itu akan terjadi kan kalau hal yang kita bolehkan. Tapi kalau nggak dibolehkan nggak akan terjadi. Nah, jadi kalimatnya adalah ini sudah selesai ya. Oke, kalimatnya menjadi Walid, Dewi istior, olurmu. Nah, seperti itu mungkin nadanya agak berbeda kalau nada Turki dengan nada Malaysia ya. Nah, seperti itu. Walid nak Dewi boleh, dia berarti Walid Dewi istior ulurmu. Nah, tamam arkadaşlar, cukup jelas ya teman-teman. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin dibahas, silakan aja diberikan komentar di sini. Mungkin ada ungkapan-ungkapan lain yang penasaran bagaimana dalam bahasa Turkinya. Selamat belajar. Saya tadi mau bilang selamat belanja lagi. Selamat belajar. Çok teşekkür ederim. Semoga bermanfaat. Görüşürüz arkadaşlar.